Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis siang kembali menggelar sidang terhadap 5 terdakwa simpatisan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS yang tergabung dalam kelompok Salim Mubarak alias Abu Jandal dan Bahrum Syah alias Abu Muhammad Al-Indonesia. Salah seorang saksi mengaku kenal dengan Afif, pelaku teror Tamrin yang tewas pada kejadian 14 Januari lalu. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi mahkota yang membenarkan adanya upaya pemberangkatan para WNI yang akan bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suriah yang difasilitasi oleh Abu Jandal. Dengan penjagaan ketat dari kepolisian, sidang menghadirkan terdakwa Aprimul Henry. 4 saksi mahkota yaitu Ridwan Sungkar, Abdul Hakim, Tua Febriansyah, dan Robi Syah Putra juga dihadirkan dalam sidang untuk mengkonfirmasi keterangan terdakwa. Dari keterangan para saksi mengakui adanya upaya pemberangkatan para WNI yang akan bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Suriah yang difasilitasi oleh Abu Jandal. Selain itu, para saksi juga membenarkan adanya pelatihan menembak selama berada di pos pelatihan. Bahkan salah seorang saksi, Febriansyah, mengaku kenal dengan pelaku teror Sarinah, Afif. Namun sayang, tak diketahui seberapa dekat sebenarnya hubungan di antara keduanya lantaran enggan berkomentar kepada awak media. Selain Aprimul Henry alias Abu Adim alias Mul bin Aribin, 4 terdakwa lainnya yaitu Ahmad Junaidi, Helmi Muhammad Al-Mudi, Muhammad Basri, dan juga Aziz Hermawan turut disidang dalam waktu yang sama di ruangan sidang yang berbeda. Usai sidang, para terdakwa langsung kembali ke bawah ke rumah tahanan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, hingga kini polisi telah menangkap 15 orang, 6 diantaranya sudah berstatus sebagai tersangka teror bom Tamrin. Sedangkan sisanya masih belum jelas statusnya, termasuk juga kemungkinan dibidik dengan pasal kepemilikan senjata ilegal. Tabir dalang teror bom dan penembakan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat 14 Januari lalu mulai terungkap. Mabes Polri memastikan Bahrun Naim, mantan narapidana kepemilikan senjata, sebagai dalang teror Tamrin. Polri bahkan menyebut Bahrun Naim terlibat dengan jaringan kelompok ISIS yang terpusat di Suriah. Sejumlah nama juga tengah disebut Polri terkait jaringan Bahrun Naim. Kalau selain Bahrun Naim memang ada, tetapi kita tidak bisa menyebutkan inisialnya juga. Ya salah satunya adalah Santoso, kan itu MIT. Kemudian juga ada BS gitu kan, dan lain-lain lah gitu kan. Ada beberapa kelompok yang memang ada afiliasi dengan Syria. Selain menyebut Bahrun Naim sebagai dalang, Polri juga telah menetapkan 6 dari 15 orang yang ditangkap sebagai tersangka teror Tamrin. Sedangkan 9 orang lainnya masih diperiksa intensif. Ke-15 orang tersebut ditangkap di sejumlah daerah seperti Cirebon dan Indramayu. Dari Jakarta, Marsyalina Gita, Nur Rahman, Metro TV. Bahrun Naim yang disebut polisi sebagai otak teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta pernah tercatat sebagai narapidana teroris dan akhirnya bergabung dengan Gerakan Negara Islam Irak Suriah ISIS. Teroris dan ISIS seakan merupakan dua sisi yang sama-sama membahayakan keamanan masyarakat dan negara. Pasca ledakan dan serangan di kawasan Sarinah Tamrin, pihak kepolisian mengonfirmasi 4 pelaku tewas dalam kejadian tersebut. Mereka adalah Muhammad Ali, Ahmad Muhazan bin Sahroni, Afif alias Sunakim, dan Dian Juli Kurniadi. Dari keempat pelaku yang telah berhasil diidentifikasi, Afif atau Sunakim merupakan residivis kasus terorisme. Afif tercatat pernah divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2011 karena terlibat pelatihan militer di Jalin Janto Aceh Besar. Afif keluar dari penjara sekitar pertengahan tahun 2015. Sebab sistem hukum di Indonesia memungkinkan terpidana hanya menjalani 2/3 masa hukumannya. Meski terkurung di dalam penjara, Afif belum lepas dari lingkaran radikalisme. Afif disebut-sebut masih berhubungan dengan Aman Abdurrahman, terpidana terorisme di Nusa Kambangan.
Sementara itu nama Bahru Naim juga disebut-sebut sebagai salah satu tokoh ISIS asal Indonesia yang bertanggung jawab atas teror di kawasan Tamrin 14 Januari 2016. Seperti Afif, Bahru Naim juga pernah dipenjara dalam kasus terorisme. Pada November 2010, Bahrun pernah ditangkap tim Densus 88 di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Dari kediamannya, tim Densus menemukan 533 butir amunisi peluru senjata laras panjang dan 32 butir peluru kaliber 9 mm. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta memvonis Bahru Naim dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara pada 9 Juni 2011. Setelah bebas dari penjara, Bahrun diketahui berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS di kota Raqqa. Bahru Naim menggunakan nama asli di paspor untuk pergi ke Suriah. Paspor atas nama Bahru Naim tercatat dikeluarkan 23 Desember 2014 oleh kantor imigrasi kelas 1 Solo. Bahru Naim itu dikeluarkan Desember 2014. Begitu kita lihat print out-nya, saya melihat semua melalui prosedur, semua melalui SOP. Kemudian dilihat dari persyaratannya, ada KTP, ada akte lahir, ada ijazah dan ada kartu keluarga. Saya melihat semua sudah dipenuhi. Bahru Naim diduga berangkat bersama istri sirinya Siti Lestari yang juga mengajukan permohonan paspor ke kantor imigrasi Solo. Bahrun bersama istri dan anaknya diperkirakan meninggalkan tanah air pada awal 2015 lalu. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Terorisme. Namun belum bisa dipastikan apakah dengan mengubah undang-undang yang ada atau menerbitkan undang-undang baru. Dalam rapat terbatas, Presiden menekankan untuk menindaklanjuti hasil pertemuannya dengan pimpinan lembaga tinggi negara beberapa hari lalu. Ketika itu, pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk mengubah Undang-Undang Terorisme dan masuk dalam program legislasi nasional 2016. Presiden dalam rapat ini mengkaji apakah perlu merevisi Undang-Undang Terorisme, menerbitkan Perpu, atau membuat payung hukum yang baru. Hal ini soal bagaimana mengefektifkan program deradikalisasi. Selain anggota Kabinet Kerja, hadir dalam rapat terbatas antara lain adalah Kepala PPATK Muhammad Yusuf, Kepala BNPT Saud Usman, Kepala BIN Sutioso. Kepada Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Agama, Presiden berpesan agar memberikan pembinaan kepada mantan napi teroris. Juga minta pada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, BNPT untuk lebih fokus dalam upaya kontra radikalisasi dalam masyarakat serta melanjutkan program deradikalisasi terhadap napi dan mantan napi terorisme. Deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan kepada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat.